Kalau kita lihat tadi dari 7 agenda besar yang disampaikan oleh Bapak Presiden, paling tidak poin pertama udah jelas di situ. Memihak kepada orang miskin. Wong cilik itu biasanya diidentikan dengan kemiskinan, orang yang miskin dan seterusnya. Jadi ini sebagai satu cerminan bahwa pemerintah mencoba untuk meletakkan prioritas pada upaya untuk tadi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Itu sebagai hal yang sudah dicanangkan sebenarnya sejak RPJM dimulai 2020-2024 dan jangan lupa bahwa 2024 ini kan sebagai tahun terakhir ya dari RPJM 2020-2024 dan sebetulnya pencapaian yang sudah kita upayakan itu juga sudah cukup signifikan sebenarnya dalam hal ini. Seperti contohnya kemiskinan sekarang sudah capai 9,36. Sebenarnya kalau dilihat dari sebelum pandemi ini kali pertama kita bisa turun dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi dulu 9,41, sekarang 9,36. Berarti walaupun sudah sempat naik 2 digit kemarin, tapi kita paling tidak sudah bisa mencoba untuk menurunkan. Walaupun masih jauh sebetulnya dari target kita untuk mencapai 6-7%. Itu dalam RPJM sebetulnya dalam hal ini. Tapi bagaimanapun itu sebagai upaya kita dengan pandemi yang menerpa kita 3 tahun terakhir ini, kita paling tidak sudah bisa mengembalikan sampai dengan masa sebelum pandemi. Kemudian kemiskinan ekstrim ya alhamdulillah kita sekarang sudah 1,12 contohnya. Itu berarti dalam 1 tahun terakhir ini kita sudah bisa menurunkan hampir 1%. Target kita 0% di 2024 insya Allah ya kalau kita sesuai dengan ritme yang sekarang kita sudah lakukan dengan upaya kita untuk menambah bantuan sosial, kemudian juga dalam kaitan dengan subsidi dan sebagainya yang tepat sasaran, mudah-mudahan nggak sampai paling tidak 0 sampai 0,3% lah paling tidak bisa tercapai tahun depan untuk ekstrim. Kemudian satu hal lain yang mungkin juga memihak pada uang cilik, kemiskinan ini biasanya juga sedikit banyak berkorelasi dengan stunting contohnya. Karena program yang kedua adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, salah satu yang kita coba dorong adalah bagaimana percepatan penurunan stunting. Dan sekarang kita 21,6% menuju 14% tahun depan. Insya Allah bulan-bulan ke depan ini sekitar bulan Oktober kita mendapatkan angka dari survei kesehatan Indonesia yang terbaru. Perkiraan kita ya mudah-mudahan kita sudah bisa mencapai sekitar 17%. Jadi ini sebagai upaya kita bahwa kita still on the right track. Karena dibandingkan dengan kira-kira 10 tahun yang lalu kita menurunkan stunting ini agak termeh-meh, istilahnya agak sulit sekali. Tapi dalam waktu 4 tahun terakhir ini kita bisa turunkan hampir 10%. Dalam waktu 4 tahun, 2018 sampai 2023 ini. Jadi saya rasa ini merupakan cerminan bahwa kita sudah mengupayakan sebenarnya pemihakan kepada orang cilik, termasuk juga yang mengalami stunting dan sebagainya sebagai 2 prioritas awal yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya rasa itu sudah bisa menjawab bahwa era APBN 2024 itu sudah menjawab untuk memihak kepada wong cilik. Oke, baik. Tadi pelan-pelan, perlahan, tapi tadi semakin mendekati target dari pemerintah begitu ya, Prof. Yoga. Kemudian dari Pak Febrio sendiri seperti apa? Tadi sebetulnya dari Mas Ma'ruf juga sudah ada beberapa pertanyaan langsung begitu terkait dengan seperti apa sebetulnya alokasi dari APBN ini sendiri ke depannya. Di satu sisi juga berkaitan dengan upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan dari wong cilik ini, untuk hadir dari wong cilik ini dari berbagai sisi begitu ya, termasuk dari sisi tadi tenaga kerja ya disampaikan juga oleh Mas Ma'ruf. Seperti apa Pak Febrio? Pak Yoga tadi udah menyampaikan tentang kemiskinan ekstrim, lalu juga stunting. Sebenarnya kalau kita lihat lagi secara keseluruhan APBN itu ya, kalau kita lihat setiap tahun itu fokus dari belanja itu selalu ada 3. Apakah kita untuk alokasi, distribusi, stabilisasi. Nah, kadang-kadang kita sangat butuh stabilisasi, seperti contohnya waktu pandemi. Jadi memang semua belanja itu kita pastikan untuk menstabilkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi supaya tidak terlalu dalam jatuhnya, dan kita kemarin berhasil, salah satu yang paling berhasil di dunia ya untuk menangani pandemi. Pertumbuhan ekonominya negatifnya cuma kecil 2,1%. Ya, banyak negara bahkan udah ada yang double digit Pak, minus kemarin tuh. Nah, pengangguran juga naiknya terbatas. Kemiskinan tadi Bapak juga sebutkan naiknya ke 10,2. Banyak estimasi dulu, ingat waktu tahun 2020 itu masa suram sekali ya. World Bank malah mengatakan kita harusnya bisa sampai ke 12% kemiskinan ya. Itu udah pesimis banget. Jadi kalau kita bandingkan dengan narasi pesimis seperti itu, kita berhasil menyelamatkan sekitar 5 sampai 6 juta orang, Pak. Dari kemiskinan dari karena fokus sekali kita belanja APBN itu untuk wong cilik, Pak. Nah, ketika kita melihat wong cilik,
Pertama yang kita lihat itu adalah sisi rumah tangga. Itu paling pertama cara melihat APBN itu mensupport wong cilik. Rumah tangga itu kita fokusnya bukan hanya ke orang miskin. Tadi Pak Yoga kan udah bagus sekali menceritakan orang miskin. Kalau orang miskin itu kan sekarang sekitar 9,36% ke bawah. Program PKH kita itu melebihi garis kemiskinan, Pak. Iya kan? Itu mencapai desil pertama itu lebih, bahkan 2 desil pertama. Jadi 20% dari 270 ya sekitar udah jauh di atas garis kemiskinan kita support dengan PKH. Tiap keluarga 10 juta keluarga itu selalu dapat PKH setiap bulan. Nah, lalu yang namanya bansos, terutama yang kartu sembako, Pak. Waktu pandemi itu kita kasih tinggi sekali sampai sekitar 19 juta. Sampai prakerja aja itu buat sembako kalau nggak salah. Exactly. Dan ini banyak sekali program yang kita sangat extend selama pandemi kemarin. Bahkan beyond, jangankan kemiskinan Pak, yang 9,36%, bahkan sampai ke desil 4, desil 5, desil 6. Kalau Anda bicara prakerja, itu sudah desil 5, desil 6. Di atas. Itulah bagaimana inklusif sekali APBN itu terutama waktu pandemi. Nah, waktu itu sebelum pandemi, anggaran Perlinsos itu hanya sekitar 308 triliun 2019 totalnya. Di 2020-nya kita naikin 500-an triliun. Sejak itu kita nggak pernah turun, Pak. Jadi sejak pandemi sampai sekarang, ini angka 2024-nya kita 493. Jadi dari sejak pandemi sampai sekarang, program Perlinsos kita bukan kita kurangi, bahkan kita mengatakan itu baseline baru. Jadi kita pertahankan. Sekarang 493 untuk angka 2024-nya. Sedemikian kuatnya keberpihakan APBN terhadap wong cilik itu dari sisi keluarga. Baru keluarga nih ya. Nah, itu yang 493 triliun. Di sisi lain, kita juga melihat wong cilik dari sisi usaha. Nah, itu adalah logika usaha mikro, usaha UMKM. Nah, ada berapa sekarang UMKM di Indonesia? Beberapa data kita lihat, salah satu data yang sering kita lihat adalah katanya ada 60 juta, UMKM di Indonesia. Penerima KUR kita itu 7 juta. Setiap tahun 7 juta, tahun lalu 7,2 juta. Masing-masing mendapatkan bisa ada yang 50 juta, 100 juta, bahkan ada yang 500 juta UMKM. Berarti mereka mempekerjakan dirinya sendiri juga banyak mempekerjakan orang lain. Nah, itu kita kasih anggarannya setiap tahun. Tahun ini yang 2024, subsidi bunganya saja 40 triliun lebih. Itu untuk 7,2 juta penerima. Bunganya harusnya dia bayar bunga pasar 15, 16, kadang-kadang malah 20-an, 30-an persen. Dia hanya bayar 5 atau 6%, Pak. Separuh. Itulah keberpihakan APBN terhadap wong cilik. Keluarga kita lihat, sisi usaha kita lihat. Makanya ketika kita melihat angka kemiskinan 10,2 di pandemi, langsung kita turunin sekarang udah 9,36. Udah di bawah pra-pandeminya, Pak. Pengangguran itu juga udah turun, 2 tahun berturut-turut. Nah, cuma ini memang masih kerja keras kita harus. Kenapa? Di seluruh dunia yang belum pulih itu, Indonesia sudah relatif pulih. Ada namanya scarring effect. Orang yang tadinya sempat tidak kerja, sekarang dia harus reskilling. Nah, kita harus lihat lagi gimana sektor demi sektor yang harus kita siapkan. Jadi kalau keberpihakan APBN terhadap wong cilik, nggak ada ragu-ragu kita mengatakan ini memang yakin keberpihakan. Ya.